kinematika itu bukan sekedar rumus, tapi itu bahasa buat deskripsiin gerak. Jadi kalau kalian ngerti ini secara matematis, kalian bisa modelin kayak hampir semua sistem mekanik. Sistem mekanik itu apa aja ya? Oke, sistem mekanik ini saya bakal kasih satu contoh. Jadi gini, coba kalian bayangin ada mobil di jalan. Ada mobil di jalan. Nah, pertanyaan paling dasar itu mobilnya tuh ada di mana? Mobilnya tuh ada di mana? Terus seberapa cepat dia pindah dan dia itu makin cepat atau ngelambat? Nah, 3 pertanyaan ini udah ngewakilin itu seluruh kinematika. Nah, jadi kita bayangin nih garis lurus nih di sini. Oke. Kita bayangin di sini garis lurus. Oke. Nah, kiri ini kan negatif ya, dan kanan ini ada positif. Terus kita bilang artinya itu mobil ada di 5 meter. Artinya 5 meter di kanan titik 0. Bukan negatif. Berarti bagian sini. Dia ada 5 di sini. Oke, mungkin masih belum kegambar ya di otak kalian. Saya bakal jelasin lebih enak lagi. Oke. Sisi kiri itu negatif, kanan positif. Artinya dia ada 5 meter di kanan titik 0. Karena mobilnya itu ada di 5 meter. Kalau misalkan dibilangnya kayak gitu. Tapi masalahnya mobilnya kan gerak ya. Mobilnya tuh gerak. Mobil tadi tuh gerak. Mobilnya gerak. Nah, geraknya ini posisinya jadi berubah terus. Dari 5 meter tadi, contoh jadi 10. Nah, bergeraknya ini fungsinya itu adalah xt. X terhadap waktu. Xt ini basically adalah pergerakan mobilnya itu. Nah, artinya xt ini adalah posisi, X-nya adalah posisi sebagai fungsi waktu. T-nya ini waktu, time. X itu posisi. Ingat kan ada XY gitu. X itu kan basically yang kayak gini. Ini X. Di sini Y. Nah, kita pakai cuma di sini karena pergerakan mobil kan cuma depan belakang. Nah, kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Terus ada velocity. Nah, velocity ini basically seberapa cepat posisi itu berubah. Oke. Nah, sekarang kita dapat pertanyaan nih. Seberapa cepat mobil itu pindah? Nah, kalau kalian pikir nih, detik 1 nih. Detik pertama itu mobil ada di 2 meter. Tiba-tiba di detik kedua, dia itu pindah jadi 6 meter. Jadi dalam 1 detik itu, dia pindahnya berapa meter? 6 kurang 2, sama dengan 4 meter. Berarti kecepatannya atau velocity-nya ini adalah 4 meter per second. ms. Nah, kayak gitu. Untuk dasarnya seperti ini. Oke, kita bakal lanjut. Ini kan masih kasar ya. Kalau mau jadi super presisi setiap saat, di sini kita udah masuk ke yang lebih kompleks, yaitu fungsi velocity terhadap t sama dengan turunan dx dt. Nah, velocity ini kan tadi kan seberapa cepat posisi itu berubah di waktu yang sangat kecil banget, yaitu hampir 0 sebenarnya. Jadi ini disebut turunan derivatif. Derivatif ini pokoknya buat nyari seberapa cepat posisi berubah di waktu yang sangat kecil banget, hampir 0. Bayangin hampir 0. Jadi x itu posisi, tadi kan xt ya fungsinya. Xt itu posisi terhadap waktu. V itu kecepatan perubahan posisi. Ya, basically velocity terhadap waktu sama aja gitu. Nah, kita bakal nambah ke tadi kan velocity, sekarang akselerasi atau acceleration. Nah, acceleration ini adalah perubahan dari kecepatan, perubahan dari velocity tadi. Ngerti nggak maksudnya apa? Mungkin masih bingung nih, nggak nyampe nih di otak nih. Nah, wajar, karena masih belajar juga. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah mobil makin cepat? Jadi, kecepatan itu bertambah nggak? Nah, itu yang disebut acceleration.
Oke? Dari sini masih nangkep. Nah, contoh awalnya tadi velocity-nya tuh 2 meter per second. Terus tiba-tiba naik jadi 6 meter per second. Nah, biasanya orang naik motor tau lah perubahan kecepatan tuh kayak gimana. Misalkan kita ngegas nih dari 20 awalnya, naik gigi jadi 80 meter per enggak, kmh malah kalau di motor kan. Nah, itu dia. Nah, itu ada perubahan kecepatan namanya. Acceleration tadi tuh berubah dari 2 meter per second ke 6 meter per second tadi. Maka, tadi kan ada XT, VT, sekarang ada AT. Nah, AT ini dV per dt. Nah, V ini tadi kan ini ya, dx per dt kan. X-nya ini posisi. Basically diturunin terus. Posisi diturunin jadi velocity, velocity diturunin jadi akselerasi. Nah, acceleration ini tadi kan seberapa cepat kecepatannya itu berubah. Nah, hierarkinya tuh penting. Nah, posisi. Kok tambah? Posisi jadi velocity jadi akselerasi. Posisi diturunkan jadi velocity, velocity diturunkan jadi akselerasi. Ini xt, ini vt, ini vt, ini at. Basically ini dx per dt jadi vt. Dan ini basically dv per dt jadi at. Nah, kebalikannya ini yang bikin orang kayak ngeh gitu. Kalau aku tahu percepatan, bisa nggak aku balik ke posisi? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Kebalikan dari turunan apa? Integral. Jadi misalkan velocity nih, kalian mau jadiin akselerasi nih, kalian mau jadiin velocity. Caranya gimana? Basically kita mau tahu velocity-nya berapa kan? Berarti vt sama dengan integral dari at dt. Dari velocity ke posisi. Nah, berarti xt akar vt per dt. Turunan melihat perubahan kecil, integral menjumlahkan perubahan kecil. Kayak gitu. Satu dilihat doang kalau turunan, kalau tadi ngubah naik gitu. Misalkan integral ya menjumlahin perubahan kecil. Kalau derivatif pokoknya itu kayak zoom in. Kalau integral tuh kayak ngumpulin semuanya. Nah di sini kalian harus ingat satu hal. Ada hal yang namanya konstan. Ini kasus penting banget, suka keluar di ujian. Misalkan kalian lagi mau ujian. Percepatan konstan. Yang tadi gue sering di ujian, cuma tadi kan masih dasar. Ini udah mulai masuk yang lebih serius, tapi nggak seserius itu. Sekarang kita ambil kasus paling umum di kuliah. Ini kayak tugas di kuliah. Percepatan tuh tidak berubah, konstan. Berarti diam doang. Konstan tuh artinya nggak berubah percepatannya. Konstan tuh artinya tidak berubah. Nah, ini caranya. A sama dengan dv per dt kan. Nah, ini kalau bergerak. Sedangkan kalau konstan, kalau konstan dia itu berarti V kali P0 tambah AT. V0 ini adalah velocity initial, waktu awal-awal banget, ditambah akselerasi tambah dikali waktu. Itu rumusnya. Nah, kalau kita analogin lagi, kecepatan sekarang itu, kecepatan yang kita punya sekarang nih, pergerakan mobilnya nih, sekarang berapa? Itu ini mobil, anggapnya mobil. Nah, kita dapetnya tuh dari percepatan dia mulai, velocity-nya tuh mulai dari awal velocity-nya, kecepatan awalnya, terus tambahan dari percepatan. AT ini percepatan. Akselerasi kali time itu sama dengan percepatan gitu. Coba kayak gitu. Ulang lagi ya kalau masih belum sampai ngerti. Nah, itu kan masih awal ya. Dari tadi kan masih yang A ya, sekarang V. V sama dengan dx per dt.
Nah, ini kalau konstan kita harus substitusi lalu integrate. Basically hasilnya seperti ini. Nah, x0, x initial tambah v initial t tambah setengah akselerasi waktu kuadrat. Posisi itu basically, x ini posisi, itu posisi awal ditambah pergerakan awal, velocity awal. Tapi ini nama t, dikali t. Lalu ditambah setengahnya akselerasi waktu kuadrat. Basically ini adalah efek percepatan. Kalau ditanya efek percepatan apa? Ini. Setengah AT kuadrat. Nah, kita bakal bikin sedikit grafik. X terhadap T. Kemiringan ini adalah velocity. Coba kalian pikirin berdasarkan logika kalian masing-masing. Ini gimana? Kalau misalkan udah, kalian bisa pause dulu, nanti bakal gue jelasin. Nah, jadi X terhadap waktu ini jadi velocity kan. Nah, velocity ini tadi yang bisa diturunin buat jadi apa namanya? Akselerasi. Ini nggak selalu begini ya grafiknya. Tapi pokoknya gerakan ini adalah akselerasi. Kalau ini terhadap V ya, karena turunan dari apa ya, dv per dt itu kan a ya. Nah terus luas areanya nih, luas area yang ada di sini itu merupakan perpindahan. Nah kalau kan ini kan masih v sama t ya, kita bakal bedain. Nah kalau misalkan terhadap a gimana? Nah ini semua adalah perubahan velocity-nya. Bener-bener ini luas area ini adalah perubahan velocity. Kalian tahu slope sama area nggak? Pokoknya slope itu turunan, area itu integral. Kayak gitu. Nah kita bakal kasih contoh. Diketahui A sama dengan 2 meter per second kuadrat, V0 sama dengan 0, X0 sama dengan 0, T sama dengan 3. Nah kita pertama cari velocity-nya gimana? Cari velocity-nya adalah V sama dengan V0 tambah AT. Nah kenapa? Kalau kalian tanya kenapa pakai rumus ini, karena ini konstan. Lihat konstannya di mana? Yap. Ini tambah ya. Nah, berarti diketahui V0-nya berapa? 0 tambah A-nya berapa? 2. T-nya berapa? 3. 6. 3 kali 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Sorry, ini 0. Ini 0. V0 sama dengan 0. Berarti hasilnya berapa? 6. Untuk cari V-nya, V-nya jadi sama dengan 6. Kita cari V. Lalu kalau mau cari yang lain, X, posisi, itu kan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kita pertama harus cari X0-nya dulu. X0-nya udah ada, 0. V0 udah ada, jadi tinggal masukin aja sih. 0 tambah 0 T dikali T pun 3 tetap 0 kan? Tetap 0. Lalu setengah A-nya 2, T-nya 3 kuadrat. Berarti 0 tambah 0 tambah 9, hasilnya 9. 6 setengah dikuadratin 9. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tadi hasilnya begitu? Tadi kan posisinya di 9 meter. Itu satuannya meter ya untuk posisi. Dan velocity-nya itu 6 meter per second. Nah, detik awal tuh pelan. Makin lama makin cepat. Jadi total jaraknya 9 meter. Bisa tahu dari mana? Dari sini. Tiba-tiba jadi dalam 2 meter bisa segini. Velocity-nya berarti berapa? 6. Total jaraknya 9 meter. Nah, sekarang kalau tidak konstan, kita level up dulu nih. AT sama dengan 4T.
sorry kok 2T. Kita masih pakai yang tadi, nggak pakai yang tadi, sorry. Nah, kita anggap soalnya 4AT sama dengan 4T. Kita ini misalkan AT-nya nggak konstan ya. Nah, kita tuh mau nyari velocity-nya. Berarti VT dengan rumus integral yang tadi gue kasih tahu sama dengan 4T dt. Berarti berapa? 2T kuadrat tambah C. Jadi untuk cari velocity-nya seperti itu. Nah, ini pada kondisi awal sama dengan dapat fungsi lengkap gitu. Nah, kalau percepatan berubah nggak bisa pakai rumus hafalan, harus pakai integral gitu. Nah ini kita bakal ringkas lagi. AT kita integrate jadi VT, integrate lagi jadi apa? Jadi XT gitu. Ini bukan rumus tapi lebih ke alur sistem. Nah, kalau kamu ngerti ini, kamu nggak perlu lagi kayak ngehafal fisika karena ya basically emang kehidupan sehari-hari beginilah. Nggak perlu terlalu ngehafal lah, masih perlu hafal mungkin ya bagi beberapa orang, tapi ya at least lebih ngerti lah konsepnya gimana. Kamu lagi ngebaca gimana dunia gerak gitu pakai bahasa matematika. Fisika tuh basically kayak gitu. Oke, dari sini aja. Oke, kasih.